Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. وقال تعالى أيضا في آية أخرى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. صدق الله العظيم وصدق حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. المقربون والمقربون para alim ulama, para guru, para tokoh masyarakat, para asatidzah yang hadir pada kesempatan hari ini, kita doakan mudah-mudahan yang kita sebutkan yang hadir seluruh daripada para jamaah senantiasa diberikan kemuliaan, keberkahan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kepada Al-Muqarrab Bapak Haji Syamsuddin bin Haji Kamal Mukhtar, Al-Muqarrab Bapak Haji Al-Ustaz Haji Dahlan, Al-Ustaz Haji Uun, Al-Ustaz Mahdi Firdaus, dan seluruh para asatidzah dan pengurus lainnya. Semoga para guru, para hujjah, para orang tua kami semuanya diberikan nikmat sehat panjang umur dan diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan dan istiqamah dalam ketaatan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salam beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan ala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga tercurahkan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika ada sebuah kisah cerita di Saudi, ada syekh yang menceritakan tentang kisah anak muda yang membawa ibu kandungnya ke rumah sakit. Sampainya di rumah sakit, bertemu dengan dokter, maka dokter itu mengatakan, "Bapak, Ibu silakan masuk ke ruangan saya." Dipersilahkan oleh ibu dokter
silakan duduk Pak, silakan duduk Bu. Maka si bapak ini duduk, tetapi ibu ini tidak mau duduk. Diobrak-abrik isi meja Bu Dokter, pulpen, kertas yang ada di depannya berhamburan, dibalikkan bangkunya, dibuka kerudungnya, dijenggut anaknya, digigit anak. Maka seketika itu ruangan Bu Dokter itu berantakan. Maka ibu dokter dengan tenang mengatakan dan bertanya, wahai bapak, sebetulnya ibu ini siapa? Yang ngamuk ini siapa? Maka anak muda tadi menjawab, wahai ibu dokter, orang yang saya bawa ini adalah ibu kandung saya. Dia gila? Ya, ibu saya gila. Dari sejak kapan dia gila? Sejak saya baru lahir, sejak saya kecil, ibunda saya sudah punya penyakit gila. Maka dengar heran, Bu Dokter bertanya, kamu mau ngurusin ibundamu yang dari kecil kamu lahir dalam keadaan gila? Bagaimana ceritanya? Dan begitu kuatnya kamu ngurusin ibundamu padahal ibunda kamu itu gila. Maka dia mengatakan, wahai ibu dokter, ceritanya adalah ketika dia mengandung saya, kemudian melahirkan saya ke dunia ini, bapak saya meninggalkan ibunda saya dalam keadaan stres, dalam keadaan panik. Kemudian akhirnya karena tidak terima dalam keadaan tersebut, karena ayahku tidak peduli dengan kondisi ibunda saya, maka kemudian dia stres dan gila sampai saat ini. Lalu ditanya, siapa yang ngurusin dia makannya, mandinya? Sedemikian rupa, kalau ngamuk semuanya diacak-acak, semuanya dilempar, bahkan anaknya sendiri digigit. Siapa yang kuat ngurusin ibu yang gila? Makannya, mandinya, begitu kuat kau mengurusinya, padahal dia tidak tahu kalau kamu yang ngurusin itu adalah anak, karena dia gila. Maka seketika itu, karena pertanyaan Bu Dokter tadi, si anak muda menjawab, wahai ibu dokter, walaupun saya ngurusin sejak saya sudah mampu mengurusnya dari kecil, ketika dia butuh apa saya laksanakan, ketika ingin mandi saya mandikan, ketika ingin makan saya suapkan. Sampai saat ini saya urusi ibunda saya walaupun dalam keadaan gila. Bu Dokter katakan dia gila dan tidak tahu siapa yang mengurusinya, siapa anaknya. Tetapi ketahuilah ibu dokter, walaupun dia tidak tahu siapa yang ngurusnya, siapa anaknya, tapi Allah yang menciptakan ibu dokter, Allah yang menciptakan ibunda saya, itu tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa
bahwa saya ini adalah anak kandung ibu ini. Bu dokter nunduk, meneteskan air mata. Dia bilang, banyak kiai, ustadz, ulama yang memberikan nasihat, tetapi baru inilah nasihat yang luar biasa yang masuk ke dalam hati saya dengan ucapan mula. Baru kali ini saya dapat nasihat yang bergetar dalam hati saya, yang penuh hikmah, yang kamu sampaikan barusan kepada saya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisah bukan kisah lama. Ini kisah sejaman dengan kisah sekarang ini. Ada anak yang mengantar ibunya, mengurus ibunya, walaupun ibunya tuh nggak tahu kalau yang ngurus, kalau yang ngantar itu adalah anak kandungnya, karena dia gila. Disambut lagi, dilanjutkan semua anak tadi. Wahai ibu dokter, yang nyuruh saya berbakti kepada ibu saya bukan dokter, bukan juga ustaz, bukan kiai, tetapi yang nyuruh saya bakti sama ibunda saya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutlak wajib perintahnya kepada orang beriman. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Perintah menghormati, melayani, berbakti kepada ibundaku ini merupakan mutlak perintah Allah, wajib bagi setiap anak manusia yang lain. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita hanya bisa mengucapkan, bahkan sebagian kita husnuzon mengucapkan kepada ibunda kita, engkaulah hidupku, engkaulah pejuangku, engkaulah pendukungku yang setia, yang luar biasa. Diucapkan pada tanggal 22 Desember yang mungkin kita tahu itu katanya Hari Ibu Internasional. Di negeri-negeri besar, bahkan kita Indonesia, kita peringati namanya Hari Ibu 22 Desember kemarin. Mulailah ada status setiap kita, banyak sekali ucapan-ucapan sanjungan kepada ibu. Berikut video, berikut ucapan, tulisan, macam-macam mengenai sanjungan, mengingat kepada ibu yang telah membesarkan, yang melahirkan kita. Lalu bagaimana dalam Islam mengenai Hari Ibu? Orang-orang Nasrani, orang-orang kafir itu menjadikan ucapan Hari Ibu setahun sekali. Umumnya mereka kaum sekuler menjadikan ibundanya itu yang tua renta, yang sudah tidak ada gunanya, yang menyusahkannya itu dimasukkan kepada panti jompo. Mereka lepas dari kehidupannya, ditaruh di panti jompo, diurusin sama panti jompo. 22 Desember baru anak pada ingat, bawain bunga, ngucapin ucapan santun, bawain makanan.
tapi cuma 22 Desember setahun sekali hari ibu. Orang Islam bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali. Kita diajarkan bakti, menyenangkan ibunda kita, menghormati, melayani mereka, bukan setahun, bukan seminggu, bukan sebulan, tetapi setiap hari, bahkan setiap saat. Kalau perlu setiap detik ketemu dengan ibunda kita, jangan ada rasa enggan, rasa benci, rasa beban, rasa susah kepada ibunda kita. Karena perilaku kita kepada ibunda kita menjadi cerminan dalam hidupnya kita. Kalaulah kita ini hidup, jamaah dirahmati Allah, kita belum sempat bakti kepada ibu dan ayahnya kita, keburu mereka dipanggil oleh Allah sementara kita belum ngapa-ngapain, bakti kita belum sempurna. Dan memang berat untuk menjadi bakti yang sempurna, tapi ada upaya, ada usaha untuk memberi bakti kepada mereka. Sayyidina Abdullah bin suatu ketika melihat ada orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah, menggendong wanita berkeliling Ka'bah, sehingga dia bertanya, wahai Tuhan, Tuhan ini dari tadi keliling Ka'bah menggendong wanita, apakah ini istrimu? Bukan. Saudarimu? Bukan. Lalu siapa? Ini adalah ibundaku, ini adalah ibu kandungku. Lalu dengan heran bertanya, kenapa kamu lakukan? Ini semua saya lakukan, saya gendong, saya putarkan di Ka'bah tawaf, semata-mata semoga dengan perilaku saya menggendong ibunda saya ke tanah suci ini menjadi lepas semua balasan saya kepada ibunda saya. Apa katanya? Walaupun kita gendong ibunda kita berangkat haji, kita gendong ibunda kita di punggung kita untuk tawaf sa'i, maka tidak bisa menggantikan erangan sekali, tidak bisa menggantikan setetes darah yang keluar ketika ibunda kita melahirkan kita. Salatmu selama hidup, hartamu kau sedekahkan semua, hidupmu kau berikan kepada ibundamu untuk mengganti baktimu kepada ibundamu, sekali-kali tidak bisa tergantikan dengan satu erangan nafas yang melahirkan kita. Tidak bisa tergantikan bakti kita kepada ibunda kita, tetesan darah yang muncrat yang keluar daripada ibunda kita ketika melahirkan kita. Itu orang yang selama ini melahirkan kita, Masya Allah, yang sekarang mungkin sudah sepuh, sudah rapuh, sudah lemah. Kita jumpai mungkin sebagian ibunda kita tidak punya pendidikan tinggi seperti kita. Orang tua kita mungkin sebagian gak ngerti huruf, gak ngerti sekolah, tetapi mereka memikirkan bagaimana nasib kita ini bisa sekolah dan berpendidikan. Mereka mungkin tidak kaya seperti kita, apa aja ada,
tetapi mereka mengadakan segalanya buat kita. Rela tidak makan, yang penting kita makan. Rela tidak tidur, yang penting anaknya itu tidur. Rela susah, yang penting anaknya senang. Itulah yang diucapkan, yang dirasa oleh ibunda kita, yang mungkin sekarang sudah keriput, sekarang sudah lemah, sekarang sudah payah. Tetapi itulah surga kita pada saat ini. Al-jannatu, bahwa surga terletak kepada tahtanil aqdamil ummat, terletak di bawah kaki ibunda kita. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bisa punya tempat mewah. Sekarang kita punya pendidikan tinggi. Sekarang kita punya kendaraan yang mewah. Jangan sekali-kali kita merupakan jasa ibunda kita yang melahirkan dan membesarkan kita. Bukan main ibunda kita ketika mengandung 9 bulan 10 hari lebih. Setiap kita yang dikandungnya luar biasa wahnan ala wahn, dalam keadaan apa-apa susah. Tidur susah, jalan susah, ke kamar mandi susah. Bukan 1 minggu mengandung kita, bukan sebulan, tetapi 9 bulan 10 hari. Bahkan ada yang 1 tahun, ada yang 10 bulan. Itu diri kita dibawa kemana-mana, dibawa ke pasar, dibawa kerja, dibawa istirahat. Tidak enak makan, tidak enak tidur, hawanya mual, muntah, badan sakit. Tidak lain tidak bukan ngandung kita. Tiba-tiba kita yang sudah punya pendidikan tinggi, kemudian kita mengucapkan dengan seenaknya, ucapan kita terlontar kepada ibunda kita ucapan kasar, ucapan yang menyakiti hati ibunda kita. Wallahi, orang yang hartanya banyak, hidupnya mapan, pendidikannya tinggi, tetapi tidak menghormati orang tua, maka tidak akan mencium baunya surga. Jangankan masuk cium bau surga aja enggak. Hidup kalau mau berkah jangan jauh dari orang tua. Hidup kalau mau mudah jangan lepas mengurusi orang tua. Nyesal bahwa sekalian yang kita punya orang tua sudah gak ada. Belum sempurna bakti kita kepada mereka, keburu mereka dipanggil sama Allah. Syukur beribu-ribu syukur orang tuanya masih ada, ibundanya masih ada, ayahnya masih ada. Di situ bukti bakti kita kepada mereka. Enggak ada kata-kata terlambat untuk berbakti kepada orang tua. Ini perintah Allah. Mereka memang gak punya pendidikan, tapi jangan sampai kita setelah berpendidikan ucapan kita seperti orang yang tidak pernah sekolah, menghardik, melawan, membantah, bahkan mencaci maki orang tua kita. Perhatikan ibadah kita, sholat kita, bahkan haji kita tidak bisa menembus bakti kita kepada ibunda kita yang melahirkan kita. Fala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Jangan sekali-kali kita sebagai anak ucapin ucapan ucapan pembantahan, ucapan yang menyakitkan.
bahkan menyinggung hati